Tetapi dalam berjalannya kami tetap tidak bisa ada rekomendasi untuk pelaksanaan event. Nah ini yang jadi masalah, akhirnya percepatan ekonomi di industri event memang boleh dibilang masih sangat jauh Pak dari harapan. Kayaknya teman-teman yang nonton juga sudah, saya mau bertanya gitu. Mungkin juga yang lagi nonton live, Nah. karena ini ada live-nya juga Pak. Selain offline kita juga ada online-nya. Ada di Instagram. Di Instagram dan di Trust TV. Betul sekali. Mungkin Siap. yang mau bertanya silakan pertanyaannya, dan yang di Dulu. Instagram dulu ya, yang di Boleh. Instagram silakan pertanyaannya, yang mau memberikan pertanyaan, dan silakan Zaka, Oke, kamu siap. mencari berapa pertanyaan karena waktunya mepet. Waktunya terbatas, jadi kita hanya Terbatas? membuka tiga. Tiga pertanyaan. Oke, mungkin boleh. salah satunya karena di sini ada berbagai macam ya asosiasi-asosiasi, satu-satu orang deh yang Boleh. bertanya. Dari mana? Dari Ya mana ini, dulu? saya ambil yang di Iya, depan dulu. silakan Siap. Saka. Terima kasih, Pak. Silakan Saka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wali Kota, Prof. Rudi, salah satu guru besar kami juga di Fakultas Teknik. Saya junior tak Kanda. Yang terhormat Kapolrestabes, Kombes Yudi, terima kasih sudah hadir. Kemudian Ibu Sundari dari Kajari, kemudian dari Dandim, dari Satgas Covid, Dokter Sakti. Ini dekat juga sebenarnya Dokter Sakti, karena istrinya adalah pelaku industri event juga. Banyak bergaul dulu dengan teman-teman di industri event. Kemudian ada dari PN Makassar, Pak Sibali. Bagus sekali bahasanya, pembahasan tadi dari Pak Sibali. Izinkan kami, saya Husain Muslimin, Pak PJ, mewakili Asosiasi Pengusaha dan Pelaku Industri Event di Kota Makassar. Perlu kami sampaikan bahwa kami ucapkan apresiasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Perwali 51 dan 53 ini. Karena ini sebenarnya yang sangat kami tunggu. Kurang lebih sejak Maret sampai bulan Agustus kami memang dari industri event boleh dibilang tiarap Pak. Tidak ada event karena izin keramaian yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kami itu dicabut oleh Kapolri dan sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, sehingga memang tidak ada perizinan yang bisa berjalan dalam prosesnya. Padahal dalam pelaksanaannya dari industri event, makanya memang kami sangat mengapresiasi 53 ini keluar, karena memang bahasanya di dalam adalah bahasa tentang pernikahan dan event, pertemuan. Makanya sangat dekat, makanya diskusi ini adalah hasil diskusi kami sebenarnya waktu di Trust TV, tempo hari tanggal 11 September, sempat kami diskusi dengan pihak Polrestabes, kemudian kita berharap gaungnya bisa lebih besar dan kita menghadirkan semua stakeholder yang hadir di sini. Kami dari asosiasi Pak Lintas Event Celebes sebenarnya ya mau melaporkan juga seperti yang sudah disampaikan tadi, dari hampir 100 anggota kami di sektor usaha industri event dan pelaksana event yang ada di Kota Makassar, itu kurang lebih untuk laporan terakhir kami Pak, dari periode Agustus sampai Oktober itu ada sekitar 60 event wedding yang tidak ada kejelasan. Ada 60 event yang kalau kita kalkulasi kira-kira kalau 100 juta aja Pak. Dari 60 event ini ya kurang lebih 6 miliar, itu kalau 100 juta. Tapi rata-rata wedding yang pakai wedding organizer itu udah pasti rata-rata kontraknya di atas 200 juta. Dan itu memang terdampak sekali Pak. Sama yang tadi disampaikan dari PHRI itu adalah dari sisi venue-nya. Nah kami dari sisi pelaksananya, dari wedding organizer. Kemudian dari sisi eventnya sendiri kami sejak bulan 3 Pak Wali, itu ada sekitar ya kurang lebih 50 sampai 60 miliar event yang hilang gara-gara corona ini. Dan kami terima itu sebagai sebuah kenyataan pandemi. Tetapi dalam pelaksanaannya memang sejak Juni Permenkes 382 keluar, kami itu sudah mengapresiasi Permenkesnya karena di halaman 58 sampai 62 penjelasannya cukup jelas. Menjelaskan bagaimana proses orang datang, tamu, jarak, suhu tubuh, itu sudah diatur. Tetapi dalam berjalannya kami tetap tidak bisa ada rekomendasi untuk pelaksanaan event. Nah ini yang jadi masalah, akhirnya percepatan ekonomi di industri event memang boleh dibilang masih sangat jauh Pak dari harapan. Dan ini sampai hari ini kami masih terdampak. Beberapa teman-teman masih sudah ada beberapa yang jalan event-eventnya, tetapi
boleh dibilang itu baru sekitar 5-10% Pak Wali. Dan ini kami laporkan, terima kasih sekali Perwali 53 ini keluar. Kemudian dari pertanyaan, ini kondisinya Pak Wali kami sampaikan. Pertanyaannya begini, satu pertama standar operasional untuk perizinan setelah Perwali 53 keluar ini akan seperti apa? Karena dulu sebelum ada pandemi, event itu kalau mau jalan kan kita berhubungan sama Kesbang di Kota Makassar, berhubungan sama Polrestabes kalau eventnya di dalam kota, atau berhubungan sama Polda kalau eventnya skala nasional. Tetapi sekarang dengan Perwali 53 kita cermati di pasal 4-nya, jatuhnya pelaksanaan event hanya berdasarkan surat pernyataan yang kami setorkan kepada Pak Camat sesuai lampiran dari Perwali 53. Ini kami mohon konfirmasi Pak, apakah proses perizinan untuk pelaksanaan kegiatan baik itu pertemuan maupun event wedding jatuhnya hanya dengan surat pernyataan dari yang kami sampaikan ke Pak Camat itu. Karena perwalinya bunyinya seperti itu Pak di pasal 4. Kemudian sekali lagi ini poin 2, kami harapan ini Pak, kami berharap pemerintah kota menyatakan ada statement-statement resmi dalam upaya pemulihan ekonomi Pak. Karena apa? Event ataupun pelaksanaan wedding, ini kami harus yakinkan juga kepada klien. Termasuk untuk event, mereka tidak akan bisa mengeluarkan belanja event atau belanja promosi atau melaksanakan gathering, melaksanakan outbound, melaksanakan launching produk. Kalau dari pemerintah kota juga atau pemerintah provinsi tidak memberikan keyakinan bahwa ini sudah bisa berjalan dengan kenormalan baru. Nah gitu kita butuh dukungan itu. Nah apa posisi kami dalam asosiasi? Kami sudah diskusi juga dengan beberapa pihak. Mohon maaf Pak Wali, ini kami sampaikan dengan Pak Kapolda juga yang sebelumnya kami sudah ketemu gugus tugas waktu masih di Balai Manunggal, kita sudah ketemu, Pak Gubernur kita sudah menghadap. Dan memang arahannya memang ini harus ada percepatan di sini. Makanya Perwali 53 ini sekali lagi kami apresiasi. Nah asosiasi kami siap Pak. Jadi kami bahkan diskusi kemarin hari Jumat, kami siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal 53 ini. Jadi kalau di dalam Perwali 53 kan pengawasannya mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, kemudian Satpol PP, kemudian dibantu TNI dan Polri. Kami dari asosiasi siap membantu mengassessment siapa pelaksana-pelaksana event yang mau jalan. Kami dari asosiasi siap. Jadi kalau kami bisa dilibatkan, ini akan lebih bagus lagi. Sehingga teman-teman kita bisa assessment. Karena terus terang seperti yang disampaikan tadi Pak HRI juga, protokol kesehatan untuk bidang event sebenarnya sudah kami punya Pak. Bahkan hal-hal detail yang kecil-kecil itu kami lakukan Pak. Kongres kemarin 5 Agustus di Padi Valley, beberapa prosesnya itu sampai untuk monitoring cek suhu tubuh kita double. 1 tembak, 1 pakai sensor karena beberapa teknologi sudah jalan. Registrasi sudah sistem barcode. Kemudian sistem miking dan sebagainya. Bahkan ini seperti ini Pak, sarung mic setiap pembicara kalau protokol yang kami lakukan ini berganti. Setiap orang punya sarung mic sendiri. MC di beberapa protokol, bahkan di protokol event yang kami sedang usulkan, ini Saka ini harusnya datang tadi bajunya lain, show lain, pulangnya harus baju lain. Itu beberapa protokol itu kita sudah punya. Dan ini kita berharap ini disinergikan terus Pak. Karena kami di industri event diskusinya jalan terus, tetapi kita berharap kelibatan kami dalam Perwali 53 ini kan memang tiba-tiba keluar Pak. Tapi sekali lagi kami apresiasi. Namun dalam penegakannya sekali lagi kami dari asosiasi bersedia membantu proses ini dalam assessment. Yang terakhir sama tadi yang disampaikan oleh Dr. Sakti, yaitu tadi orang bisa melawan kalau ada beberapa hal-hal yang sifatnya tidak jelas. Kemarin Pak kan sudah jelas KPU nomor 10 ya keluar konser bisa untuk pelaksanaan pilkada. Nah ini menyikapinya seperti apa? Karena terus terang teman-teman kami di beberapa pengusaha dan pelaku industri event ini ada terlibat di beberapa tim-tim pelaksanaan untuk event-event kampanye. Nah bagaimana statusnya? Ada beberapa di situ. Bagaimana statusnya artis yang kita mau undang, keriuhan, seperti apa izinnya? Kalau protokol jumlah orangnya kami sudah paham, 100 orang maksimal. Tetapi prosesi izinnya Pak, itu yang kami butuh kejelasan. Apakah cukup dengan Perwali 53 menggunakan surat pernyataan yang disetorkan kepada camat? Kira-kira itu Pak Wali, terima kasih atas
kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali. Kalau ini tampaknya pertanyaannya dari hati sekali ya. Salah satu IO vendor itu yang terdampak Pak. MC juga ini saya baru pertama kali Betul mengambil sekali. MC seperti Ya ini Allah. Pak. Dan luar Terima biasanya kasih saya bertanya-tanya, emang bisa ya MC? Emang bisa ya? Begitu Pak. Kalau tadi MC katanya 3 kali ganti baju, kita sudah menerapkan seperti itu. Tadi Iya. Kak Saka datang Saya baju empat- lain, saya sebentar 4 pulang kali. lain lagi Iya, Pak. siap. Saya sampai 4 kali loh. Bagaimana? Langsung Oke. lanjut pertanyaan Bagaimana, selanjutnya? langsung, Pak, atau kita- mau dijawab dulu? Oke, lanjut lagi. Lanjut. Pertanyaan kedua. Ingat Pertanyaan cuma kedua. 3 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan kedua. Dari mana Yes. Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul. Yang saya hormati semua narasumber yang ada di depan. Yang saya ingin pertanyakan kepada PJ Wali Kota bahwa sosialisasi Perwali nomor 51 dan 53 tahun 2020 ini memang sudah tepat untuk Kota Makassar. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Wali bahwa sinergi Porkopimda di Kota Makassar ini harus serius betul-betul sinkron, Pak. Kejadian sebelum mungkin Pak Wali menjadi wali kota di Kota Makassar ini, teman-teman Satpol PP itu melakukan tugasnya, tupoksinya, menegur salah satu toko yang ada di Kota Makassar ini, itu tiba-tiba dianulir sama Bapak Gubernur. Apakah Bapak PJ bisa menjamin bahwa dengan adanya perwali ini, simpang siur antara pemerintah Kota Makassar dengan gubernur itu tidak akan diintervensi kembali? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena kita ketahui bahwa Satpol PP ini tugasnya langsung menegur, bukan pihak kepolisian atau TNI. TNI dengan polisi ini cuman mendampingi teman-teman tim gugus saja. Yang betul apa yang dimaksud tadi Bapak Sibali dengan berbicara hukum, mungkin yang kita ketahui bahwa pengusaha atau pengunjung atau masyarakat Kota Makassar ini akan sisi dengan nomor Perwali nomor 51 ini dan 53 ini dengan pengusaha akan bertentangan ke depannya. Kenapa? Bahwa tempat-tempat hiburan atau tempat event yang selama ini yang sudah terbuka, apa kira-kira mengenai sanksi yang menanti mereka itu, apakah ada solusi buat pengusaha tersebut, buat PJ Wali Kota ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tampaknya kita harus menjawab pertanyaan dulu. Ini 2 pertanyaan dijawab dulu karena waktunya yang terbatas. Kita berikan kesempatan dulu Bapak untuk bisa menjawab. Bapak Profesor Rudi Jamaludin, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Husain ya. Lintas event Celebes. Ya, tentu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Harun selaku bagian daripada Lintas Celebes terkait dengan Perwali 51 dan 53. Jadi pertanyaannya terkait dengan SOP izin, apakah cukup surat camat? Jadi kami sampaikan bahwa Perwali 36 ini fokus pada bagaimana kegiatan-kegiatan itu terlaksana yang disertai dengan pelaksanaan protokol kesehatan itu sendiri. Jadi proses izin-izinnya di luar dari Perwali Pak, sama Pak. Nah, surat pernyataan yang ke camat itu hanya sekedar ikatan janji antara pelaksana dengan pemerintah, bahwa kalau saya melaksanakan event, maka saya pasti akan melaksanakan protokol kesehatan. Dan kalau tidak melaksanakan bla 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 bla. Jadi ikatan aja Pak, ikatan tertulis. Nah, kenapa perlu? Ya sekedar untuk memberikan ikatan bahwa kita ada ikatan loh kita melaksanakan event ini. Nah, kenapa saya tidak ingin mengatakan bahwa kadangkala teman-teman penyelenggara event sebelum melaksanakan semua bisa mengatakan kita laksanakan. Tetapi dalam faktanya pelaksanaan nanti banyak dilanggar-langgar. Nah, untuk menjamin itu makanya dibikinkanlah surat pernyataan untuk ada ikatan tertulis. Kira-kira itu aja Pak. Tapi poin sebenarnya yang ingin saya yang tegaskan di dalam Perwali 53,
tolong jangan ditakuti sanksinya, Pak. Tidak perlu ditakuti sanksinya. Orang-orang yang bertanya tentang takut pada sanksi, itu saya asumsikan orang-orang yang memang mau melanggar. Jadi tidak usah pertanyakan sanksinya. Kalau protokol kesehatan dilaksanakan, tidak ada yang kena sanksi. Jadi orang yang bertanya tentang sanksi, itu orang yang sudah punya niat mau melanggar. Kenapa harus takut? Saya tidak perlu bertanya ke Pak Kapolrestabes, Pak bagaimana kalau saya tilang SIM begini. Karena saya selalu bawa SIM kalau bawa mobil. Nggak perlu. Ya. Namun kita terapkan sanksi ini adalah untuk mengikat kalau ada yang melanggar. Sehingga saya yakin kalau teman-teman komitmen mau melaksanakan protokol kesehatan di semua kegiatan, sanksi tidak perlu ada, Pak. Sanksi 100 miliar katakanlah kita menerapkan di dalam hotel, boleh-boleh saja. Tidak perlu takut sanksinya kalau kita mau patuh pelaksanaannya, Pak. Itu yang pertama. Jadi surat pernyataan, Pak, itu terpisah, Pak. Itu bukan menyatakan sudah diizinkan. Jadi izin-izinnya tetap seperti biasa. Ya. Iya. Nah, kemudian untuk keterlibatan, saya terima kasih juga Pak Harun selaku lintas event Silebes. Jadi saya sampaikan ke semua masyarakat Kota Makassar yang saya cintai, semua masyarakat kota, semua elemen-elemen organisasi, ya kalau saya ingin mengatakan wajib terlibat di dalam kegiatan pengendalian COVID-19. Wajib terlibat, Pak. Jadi tanpa kami minta harus terlibat kalau kita semua cinta Kota Makassar, kita cinta akan bahwa COVID-19 bisa segera berakhir dari Kota Makassar. Keterlibatan yang terkecil kita adalah menggunakan masker untuk diri kita sendiri. Itu keterlibatan kita yang terkecil, Pak. Makanya ada yang banyak datang, Pak mau terlibat, Pak, minta SK. Nggak perlu ada SK-SK-an. Caranya Bapak terlibat, tolong pakai masker. Caranya Bapak terlibat, tolong sampaikan teman-temannya, laksanakan protokol kesehatan. Jadi semua wajib terlibat, Pak. Bayangkan kalau seluruh warga Makassar kita harus bikin SK. Ya, luar biasa. Itu yang Pak Halim ya. Kemudian yang kedua tentang Pak Harun, terima kasih. Insya Allah apa yang terjadi sebelumnya, kalau memang itu kurang bagus kita jadikan pembelajaran buat kita, ya. Dan alhamdulillah hingga saat ini sinergitas Forkopimda di Kota Makassar sangat baik. Kita sangat mendukung, sangat harmonis, ya. Oleh karenanya kita bisa lihat COVID alhamdulillah bisa terkendali dengan baik, ya. Namun memang kita harus khawatirkan karena beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita sudah mulai longgarkan, tapi terus terang kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita longgarkan itu masih kadangkala dimaknai oleh masyarakat bahwa ini adalah suatu pelonggaran sehingga kurang mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak ingin ada PSBB lagi, kita tidak ingin seperti DKI Jakarta, ya, ekonominya kembali mati karena berlaku PSBB total di Kota Jakarta. Oleh karenanya, kalau memang ini segmen terakhir, saya ngajak ke warga Kota Makassar, mari kita selalu sabar dan kita berpikir positif bahwa yang kita lakukan ini demi untuk keselamatan kita semua. Tidak ada kepentingan pemerintah kota, tidak ada kepentingan sekelompok tertentu. Ini adalah kepentingan kita bersama untuk mengendalikan COVID. Kita harus bersabar dan harus sekali lagi protokol kesehatan menggunakan masker adalah kunci sukses daripada pengendalian COVID itu sendiri. Mungkin demikian ya. Baik, terima kasih Bapak Profesor Rudi Jamaluddin selaku pejabat Wali Kota Makassar. Mungkin pada saat ini tidak ada penambahan ya Pak ya, tidak ada penambahan pertanyaan dan Betul juga untuk sekali. Bapak Ibu mungkin nanti untuk tambahan-tambahannya.